teman-teman semua, apa kabar? Oke, baik, sekarang saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya mengenai karakterisasi kandungan kimia minyak atsiri Srewangi dari Kabupaten Belu. Oke, yang pertama kita masuk pada latar belakang. Di sini teman-teman lihat pada slide, di sini gambar tanaman Srewangi oleh Ferianto dan kawan-kawan, di mana Ferianto dan kawan-kawan melakukan penelitian pada tahun 2013, di mana tanaman Srewangi itu dapat dihasilkan obat-obatan, parfum, kosmetik, dan lain sebagainya, seperti teman-teman lihat pada gambar slide. Kebutuhan minyak atsiri Srewangi di industri parfum, bahan-bahan kecantikan atau kosmetik, obat-obatan, aromaterapi, dan bidang farmasi semakin tahun beriring dengan meningkatnya produksi minyak Srewangi yang dihasilkan serta memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan tanaman yang ada di Desa Lakanmau? Ini adalah tanaman serai yang terdapat di Desa Lakanmau. Teman-teman lihat pada gambar, di mana sebagai salah satu alasan untuk saya mengambil penelitian ini karena tanaman serai yang ada di Desa Lakanmau seperti yang tertera pada slide, di mana tanaman serai di Kabupaten Belu atau khususnya di Desa Lakanmau banyak ditanam oleh petani namun tidak diolah lebih lanjut. Tanaman serai ini hanya difungsikan sebagai penahan tanah atau mengurangi laju erosi lahan pertanian, dan mengingat tanaman ini tidak memerlukan pemeliharaan khusus, tanaman ini sangat mudah tumbuh. Kalau digarap lebih lanjut, maka tanaman ini bisa diolah menjadi minyak serai seperti penelitian sebelumnya yang kita tahu. Oke, yang berikut kita masuk pada rumusan masalah. Di sini saya ambil dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kandungan kimia minyak Srewangi dari Kabupaten Belu. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi dan mutu minyak Srewangi. Di sini ada dua tujuan juga, karena ada rumusan masalahnya yang saya buat ada dua, jadi tujuannya juga ada dua di sini. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui kandungan kimia minyak atsiri Srewangi Cimbopogonardus L. Rendel dari Kabupaten Belu. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi produksi dan mutu minyak Srewangi. Yang berikut, kita masuk pada tinjauan pustaka. Seperti yang kita ketahui bahwa tanaman Srewangi merupakan tanaman rumput-rumputan menahun dan mempunyai akar serabut yang kuat. Batang tanaman serai dapat tegak ataupun condong dan tidak berkayu, serta membentuk rumpun. Bentuk batang pendek, masif, bulat atau silindris, dan seringkali di bawah buku-bukunya berlilin. Yang berikut kita masuk pada karakterisasi minyak Srewangi. Di sini yang kita lihat ini adalah gambar minyak Srewangi, di mana karakterisasi dari minyak Srewangi ini atau dari hasil percobaan dapat kita lihat dari warna, massa jenis, dan indeks bias sesuai dengan standar nasional Indonesia minyak atsiri yang ada di Indonesia. Ekstraksi menggunakan pelarut metanol dapat dijadikan sebagai acuan untuk isolasi minyak atsiri pada Srewangi menurut penelitian Wulandari pada tahun 2016. Nah, yang berikut kita masuk pada kandungan kimia. Nah, bagaimana dengan kandungan kimia yang terdapat pada Srewangi? Nah, di sini kita lihat citronelal ini dia hanya terdapat pada batang Srewangi. Kemudian citronelal dia terdapat pada seluruh tanaman Srewangi. Sedangkan senyawa geraniol dia hanya terdapat pada daun Srewangi ini. Oke, yang berikut kandungan serta aplikasi Srewangi.
Aplikasi dan kegunaan: yang pertama untuk parfum, yang kedua lotion pengusir nyamuk, yang ketiga aromaterapi, yang keempat obat-obatan, dan yang terakhir kosmetik. Yang berikut kita masuk pada metodologi penelitian. Di sini yang pertama metode penelitian lapangan. Metode penelitian lapangan ini di sini penulis melakukan survei secara langsung terhadap tanaman serai wangi yang ada di Kabupaten Belu. Jadi yang kita lihat gambar ini merupakan tanaman serai wangi yang survei secara langsung yang terdapat di Kabupaten Belu. Yang kedua, metode penelitian laboratorium. Di sini kita lihat sampel minyak serai wangi. Jadi sampel yang kita peroleh ini dianalisis kandungan kimianya menggunakan kromatografi gas spektroskopi massa atau GCMS di dalam laboratorium Universitas Timor. Analisa minyak serai wangi dengan kromatografi gas ini akan membantu dalam isolasi kandungan senyawa kimia. Yang berikut teman-teman lihat alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan penelitian teman-teman bisa lihat sendiri pada slide. Dan bahan yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah tanaman serai yang terdapat di Kabupaten Belu. Dengan tanaman yang digunakan itu adalah daun dan batang serai wangi dengan kondisi bahan segar dan layu. Dengan ketentuan segar itu diperkirakan mulai dari panen hingga 2 jam setelah panen, dan layu atau mulai dari 2 jam setelah panen hingga 4 hari setelah panen, di mana sampel ini diperoleh dari Kabupaten Belu, Kecamatan Lasiolat, Desa Lakanmu. Yang berikut kita masuk pada prosedur kerja. Yang pertama, sampel daun dan batang serai wangi sebanyak 200 gram. Yang pertama, dimasukkan daun atau batang serai wangi yang telah ditimbang tersebut pada labu destilasi dengan penambahan air sebagai pelarut. Yang kedua, pemanasan menggunakan proses heating mantle. Yang ketiga, pemanasan microwave dinyalakan dan diatur daya microwave sesuai variabel suhu, lalu diatur putaran timernya. Yang berikut, dihitung waktu destilasi mulai tetes pertama keluar dari kondensor. Yang berikut, diambil minyak tiap 20 menit dengan mengatur putaran timer microwave, lalu menghentikan proses selama 120 menit. Yang berikut hasil destilasinya. Hasil destilasinya ditampung dalam corong pemisahan, memisahkan minyak dari air, freezer untuk mendapatkan minyak yang bebas dari air. Kemudian kita mendapatkan minyak serai murni. Nah, minyak serai murni yang kita peroleh siap untuk dianalisis menggunakan GCMS untuk mengetahui komponen kimia yang terdapat. Yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan ini, yang pertama, tanaman serai wangi dapat diproduksi menjadi minyak serai wangi. Kemudian dapat diaplikasikan bidang parfum, lotion pengusir nyamuk, aromaterapi,